Setiap kali mendengar kata korupsi, kita sering membayangkan satu hal, uang negara yang dicuri, pejabat yang ditangkap, atau skandal yang memenuhi berita. AGS dalam kasus dugaan korupsi penyimpangan tata kelola program makan bergizi. Tapi bagaimana jika semua itu hanyalah permukaan? Karena kenyataannya, korupsi bukanlah penyakit zaman modern. Ia jauh lebih tua daripada banyak negara yang ada saat ini. Jauh sebelum listrik ditemukan, jauh sebelum demokrasi dikenal, bahkan ketika manusia masih membangun kerajaan-kerajaan pertama, korupsi sudah ikut tumbuh bersama kekuasaan. Di berbagai peradaban, selalu ada orang yang memanfaatkan jabatan untuk keuntungan pribadi. Selalu ada hadiah yang berubah menjadi suap, selalu ada hukum yang bisa dibeli, dan selalu ada rakyat yang harus membayar harganya. Yang berubah hanyalah caranya, bukan sifat manusianya. Selama ribuan tahun, kerajaan runtuh, pemerintah berganti, revolusi terjadi, undang-undang dibuat, dan lembaga anti korupsi pun sudah dibentuk. Namun, satu pertanyaan tetap muncul. Mengapa korupsi selalu berhasil bertahan? Apakah ini sekadar kegagalan sistem? Atau memang ada sesuatu dalam sifat manusia yang membuat korupsi itu terus lahir dari satu generasi ke generasi berikutnya? Di episode Warisan Bodoh Manusia kali ini, kita tidak hanya akan membahas siapa yang korup, tetapi bagaimana korupsi itu muncul, mengapa ia terus berulang sepanjang sejarah, dan apakah peradaban modern benar-benar mampu mengakhirinya. Atau kita hanya menemukan cara-cara baru untuk mengulang kesalahan yang sama. Jika kita ingin mencari kapan korupsi pertama kali muncul, jawabannya mungkin mengecewakan. Tidak ada satu tanggal, tidak ada satu tempat, karena praktik menyalahgunakan kekuasaan kemungkinan lahir bersamaan dengan lahirnya kekuasaan itu sendiri. Begitu manusia mulai hidup dalam kelompok besar, muncul aturan, muncul pemimpin, muncul orang-orang yang diberi wewenang untuk mengatur makanan, tanah, pajak, ataupun keamanan. Dan di saat yang sama, muncul godaan untuk menggunakan wewenang itu demi kepentingan pribadi. Sejarah memang tidak bisa memastikan siapa koruptor pertama di dunia. Namun, catatan tertulis tertua menunjukkan bahwa ribuan tahun lalu, masyarakat sudah mengenal masalah ini. Di wilayah Mesopotamia, tempat lahirnya salah satu peradaban paling awal, berbagai dokumen tanah mencatat sengketa pajak, penyalahgunaan jabatan, dan keluhan terhadap pejabat yang tidak jujur. Artinya, bahkan ketika manusia baru belajar membangun kota, mereka juga sudah belajar menghadapi penyimpangan kekuasaan. Fenomena serupa muncul di Mesir kuno. Pemerintahan Fir'aun mengandalkan ribuan pejabat untuk mengelola hasil panen, membangun proyek besar, dan memungut pajak. Sistem yang sangat besar itu membawa satu konsekuensi. Semakin banyak orang memegang wewenang, semakin besar pula peluang untuk menyalahgunakannya. Beberapa naskah dari Mesir kuno berisi nasihat moral kepada pejabat agar tidak menerima hadiah yang memengaruhi keputusan mereka dan agar memperlakukan rakyat secara adil. Nasihat seperti itu menunjukkan satu hal, masalah tersebut sudah cukup dikenal hingga perlu diingatkan secara tertulis. Lalu kita bergeser ke India kuno. Sekitar abad keempat sebelum Masehi, seseorang pemikir dan penasihat politik bernama Kautilya menulis sebuah kitab tentang pemerintahan yang dikenal sebagai Asta Sastra. Di dalamnya terdapat pembahasan yang sangat menarik. Ia menulis bahwa seorang pejabat yang mengelola uang negara hampir mustahil tidak tergoda mengambil sebagian darinya. Ia bahkan mengibaratkannya seperti seorang yang mencelupkan lidah ke dalam madu. Sulit untuk tidak merasakan manisnya. Kalimat itu bukan berarti semua pasti pejabat korup. Namun, menunjukkan bahwa lebih dari 2000 tahun lalu, manusia sudah memahami satu persoalan mendasar. Kekuasaan tanpa pengawasan akan menciptakan peluang penyalahgunaan. Pandangan serupa juga berkembang di Tiongkok kuno. Berbagai dinasti membangun sistem birokrasi yang rumit untuk mengelola wilayah yang sangat luas. Namun, semakin besar birokrasi, semakin sulit pula memastikan setiap pejabat menjalankan tugasnya dengan jujur. Karena itu, berbagai kerajaan mengembangkan sistem audit, inspeksi, dan pengawasan terhadap pejabat daerah. Tujuannya sederhana, mencegah kekuasaan berubah menjadi alat memperkaya diri sendiri. Di dunia Yunani dan Romawi, persoalannya tidak jauh berbeda. Jabatan publik sering menjadi jalan menuju kekayaan dan pengaruh. Beberapa pejabat dituduh menerima suap,
Sebagian gubernur provinsi dituduh memeras penduduk wilayah yang mereka pimpin. Di Republik Romawi, praktik membeli dukungan politik dan mempengaruhi pemilih juga menjadi persoalan yang terus dibahas. Semakin luas wilayah kekuasaan, semakin besar uang yang berputar. Dan semakin besar uang yang berputar, semakin besar pula godaan untuk menyalahgunakannya. Jika kita melihat semua contoh itu bersama-sama, muncul sebuah pola yang menarik. Korupsi tidak lahir karena satu budaya, bukan karena satu agama juga, bukan pula karena satu bangsa tertentu. Ia muncul di berbagai tempat yang bahkan tidak saling berhubungan. Mengapa? Karena akar persoalannya bukan terletak pada lokasi, melainkan pada hubungan antara manusia, uang, dan kekuasaan. Setiap kali seseorang diberi wewenang untuk mengatur sumber daya milik banyak orang, selalu muncul pilihan, menggunakan jabatan untuk kepentingan bersama atau menggunakannya untuk kepentingan pribadi. Dan sepanjang sejarah, selalu ada orang yang memilih pilihan kedua. Inilah sebabnya banyak sejarawan memandang korupsi bukan sebagai penyimpangan yang hanya terjadi sesekali, melainkan sebagai tantangan yang terus muncul setiap kali manusia membangun pemerintahan yang semakin kompleks. Pertanyaannya kemudian bukan lagi apakah korupsi akan muncul, melainkan bagaimana sebuah negara berusaha membatasi dampaknya, karena sejarah menunjukkan tidak semua peradaban gagal menghadapinya, namun tidak sedikit pula yang justru runtuh karena membiarkannya berkembang terlalu lama. Setelah manusia membangun kerajaan, masalah tidak lagi sekedar mengatur masyarakat. Masalah berikutnya adalah siapa yang mengawasi para penguasa. Semakin luas sebuah wilayah, semakin banyak pejabat yang dibutuhkan. Ada yang mau memungut pajak, mengurus perdagangan, mengawasi pelabuhan, mengelola gudang pangan, mengadili perkara, dan menjalankan perintah raja. Di atas kertas, semua jabatan itu dibuat untuk menjaga negara tetap berjalan. Namun dalam praktiknya, jabatan mulai memiliki nilai ekonomi. Semakin besar wewenang seseorang, semakin besar pula kesempatan memperoleh keuntungan pribadi. Di banyak kerajaan dan kekaisaran sepanjang sejarah, gaji pejabat seringkali tidak sebanding dengan kekuasaan yang mereka pegang. Sebagian memang hidup dari penghasilan resmi, namun sebagian lainnya mencari pemasukan tambahan dengan cara yang tidak sah, menerima hadiah, memungut biaya di luar peraturan, atau menggunakan jabatan untuk menguntungkan keluarga dan kerabat. Dalam banyak kasus, praktik seperti ini berlangsung diam-diam. Tetapi ada pula masa ketika penyalahgunaan jabatan dilakukan secara terbuka karena sistem pengawasannya sangat lemah. Salah satu contohnya dapat ditemukan pada masa akhir dinasti Ming dan beberapa periode dalam sejarah kekaisaran Tiongkok lainnya. Wilayah yang sangat luas membuat pemerintahan pusat kesulitan mengawasi ribuan pejabat daerah. Laporan dari pusat bisa membutuhkan waktu berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Akibatnya, seorang pejabat lokal sering memiliki kekuasaan yang hampir mutlak di wilayahnya. Jika ia jujur, masyarakat merasakan manfaatnya. Namun, jika ia menyalahgunakan jabatan, kerusakan bisa berlangsung lama sebelum pemerintah pusat mengetahuinya. Karena itulah, berbagai dinasti membentuk lembaga pengawas dan mengirim inspektur keliling. Sebuah upaya untuk memastikan bahwa kekuasaan tetap berada dalam batas hukum. Di Eropa, abad pertengahan, dan awal era modern, tantangannya sedikit berbeda. Banyak jabatan pemerintahan diperoleh melalui hubungan keluarga, kedekatan politik, atau hak istimewa. Kemampuan memang tetap penting, tetapi tidak selalu menjadi penentu utama. Di beberapa wilayah, bahkan pernah dikenal praktik menjual jabatan pemerintahan. Seseorang dapat membeli posisi tertentu dari negara, lalu berharap memperoleh keuntungan dari jabatan tersebut. Bagi pemerintah yang sedang membutuhkan uang, cara ini memberikan pemasukan yang cepat. Namun bagi masyarakat, risikonya sangat besar, karena seseorang yang menganggap jabatannya sebagai investasi seringkali berusaha mengembalikan modalnya, dan cara tercepat melakukannya adalah menggunakan kekuasaan untuk mencari keuntungan. Fenomena serupa juga terjadi dalam dunia kolonial, ketika kerajaan-kerajaan Eropa memperluas kekuasaannya ke Asia, Afrika, dan Amerika. Jarak antara pusat pemerintahan dengan wilayah jajahan sangatlah jauh. Tentu, pengawasan menjadi lebih sulit. Dalam situasi seperti itu,
sebagian pejabat kolonial memiliki ruang yang sangat besar untuk bertindak sesuka hati. Salah satu contoh yang sering dibahas sejarawan adalah praktik yang terjadi di British East India Company. Awalnya, perusahaan ini hanyalah organisasi dagang. Namun, seiring waktu, ia memperoleh hak untuk memungut pajak, mengelola wilayah, membentuk pasukan, bahkan memengaruhi politik lokal. Wewenang sebesar itu menciptakan peluang besar bagi penyalahgunaan. Pada abad ke-18, muncul kritik keras terhadap sejumlah pejabat perusahaan yang dituduh memperkaya diri melalui jabatan mereka. Kasus-kasus tersebut kemudian menjadi salah satu alasan mengapa pemerintah Inggris mulai memperketat pengawasan terhadap perusahaan itu. Contoh-contoh ini menunjukkan satu pola yang terus berulang. Korupsi jarang dimulai dari niat jahat semata. Seringkali, ia tumbuh ketika kekuasaan jauh lebih besar daripada pengawasannya. Ketika keputusan hanya diketahui segelintir orang, transparansi menghilang. Ketika tidak ada yang memeriksa, penyimpangan menjadi lebih mudah disembunyikan. Dan ketika penyimpangan dibiarkan terlalu lama, ia perlahan berubah menjadi budaya. Orang baru yang masuk ke dalam sistem tidak lagi melihat korupsi sebagai pelanggaran, melainkan sebagai sesuatu yang memang sudah biasa. Di titik inilah, korupsi menjadi lebih berbahaya, karena ia tidak lagi dilakukan oleh satu orang, melainkan dipelihara oleh sebuah sistem. Namun, sejarah juga memperlihatkan bahwa tidak semua penyalahgunaan kekuasaan berakhir hanya dengan kerugian uang. Dalam beberapa peristiwa, korupsi justru menjadi salah satu pemicu runtuhnya pemerintahan, hancurnya ekonomi, bahkan pecahnya revolusi. Dan dampaknya dirasakan oleh jutaan orang yang sama sekali tidak ikut menikmati hasil dari korupsi tersebut. Banyak orang menganggap korupsi hanya soal uang, padahal dalam sejarah, korupsi sering menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Krisis ekonomi, keruntuhan pemerintahan, bahkan revolusi. Tentu saja, hampir tidak ada peristiwa besar yang disebabkan oleh satu faktor saja. Sejarah selalu lebih rumit dari itu. Perang, kemiskinan, ketimpangan, perebutan kekuasaan, semuanya saling berkaitan. Namun di banyak kasus, korupsi menjadi salah satu penyebab yang memperburuk keadaan hingga akhirnya sistem tidak lagi mampu bertahan. Mari kita mulai dari salah satu kekaisaran terbesar dalam sejarah, yaitu kejatuhan Kekaisaran Romawi Barat. Selama berabad-abad, Romawi membangun jaringan jalan, tentara yang kuat, sistem hukum, dan administrasi yang menghubungkan wilayah yang sangat luas. Namun seiring waktu, masalah mulai muncul dari dalam. Beberapa pejabat lebih sibuk memperkaya diri daripada menjalankan pemerintahan. Pemungutan pajak tidak efisien, sebagian beban justru jatuh kepada rakyat biasa. Sementara, kelompok yang memiliki pengaruh sering mendapat perlakuan berbeda. Para sejarawan tidak sepakat bahwa korupsi adalah penyebab utama runtuhnya Romawi. Ada yang lebih menekankan invasi bangsa-bangsa barbar. Ada yang menunjuk krisis ekonomi, ada pula yang menyoroti konflik politik dan lemahnya militer. Namun, banyak penelitian sepakat bahwa penyalahgunaan jabatan dan lemahnya administrasi ikut memperburuk kondisi kekaisaran. Korupsi bukan satu-satunya penyebab, tetapi menjadi salah satu retakan yang membuat fondasi negara semakin rapuh. Contoh berikutnya datang dari Prancis pada akhir abad ke-18. Sebelum pecahnya revolusi Prancis, negara menghadapi utang yang sangat besar. Sistem perpajakan dianggap tidak adil, sebagian kelompok masyarakat menanggung beban yang jauh lebih berat dibanding kalangan istimewa. Di sisi lain, praktik patronase, penyalahgunaan jabatan, dan kehidupan mewah sebagian elit memperbesar kemarahan publik. Sekali lagi, bukan berarti revolusi terjadi hanya karena korupsi. Kelaparan, krisis keuangan, gagasan baru tentang kebebasan, dan ketidaksetaraan sosial. Semuanya berperan besar. Namun, ketika rakyat kehilangan kepercayaan kepada pemerintah, setiap dugaan penyalahgunaan kekuasaan menjadi bahan bakar yang mempercepat ledakan. Lalu kita bergeser ke abad ke-20. Di berbagai negara yang baru merdeka, harapan masyarakat sangat tinggi. Mereka berharap pemerintahan baru membawa kehidupan yang lebih baik. Namun di sebagian negara, institusi yang masih lemah membuat korupsi berkembang dengan cepat. Dana pembangunan bocor, proyek mangkrak, pelayanan publik memburuk. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi melambat, ketimpangan meningkat, dan kepercayaan masyarakat terhadap negara ikut menurun. Sebaliknya,
Ada pula negara yang berhasil memperkuat lembaga pengawasan, memperbaiki birokrasi, dan meningkatkan transparansi. Hasilnya tidak selalu sempurna, tetapi peluang penyalahgunaan kekuasaan dapat ditekan. Perbedaan itu menunjukkan satu pelajaran penting. Korupsi bukan takdir, dia dipengaruhi oleh kualitas institusi. Semakin kuat sistem pengawasan, semakin kecil ruang bagi penyalahgunaan. Semakin lemah hukum, semakin besar peluang korupsi berkembang. Namun, kerugian terbesar dari korupsi seringkali bukan angka yang tercantum dalam laporan keuangan, melainkan hilangnya kepercayaan. Ketika masyarakat mulai percaya bahwa hukum bisa dibeli, bahwa jabatan bisa diperdagangkan, atau bahwa keadilan hanya berlaku bagi mereka yang memiliki uang dan kekuasaan, maka yang rusak bukan hanya anggaran negara. Rusak adalah fondasi hubungan antara rakyat dan pemerintah. Dan ketika kepercayaan itu runtuh, membangunnya kembali bisa memakan waktu puluhan tahun. Sejarah berulang kali menunjukkan hal yang sama. Sebuah negara mungkin masih memiliki gedung pemerintahan yang megah, militer yang kuat, atau sumber daya alam yang melimpah. Namun, jika masyarakat tidak lagi percaya pada institusinya, maka negara tersebut sedang menghadapi ancaman yang jauh lebih dalam daripada sekedar kerugian ekonomi. Lalu muncul pertanyaan yang paling menarik. Jika manusia sudah memahami bahaya korupsi selama ribuan tahun, mengapa praktik ini tetap bertahan? Mengapa setiap generasi seolah-olah mengulang kesalahan yang sama? Jawabannya mungkin tidak hanya terletak pada hukum, tetapi juga pada cara manusia memandang kekuasaan itu sendiri. Setelah ribuan tahun sejarah, pertanyaannya tetap sama. Mengapa korupsi masih ada? Jawabannya bukan hanya soal moral individu. Korupsi muncul ketika kekuasaan besar bertemu dengan kesempatan, sementara pengawasannya lemah. Artinya, masalah korupsi bukan cuma pada orangnya, tetapi juga pada sistem yang membiarkannya terjadi. Kalau kontrol lemah, penyimpangan jadi lebih mudah. Kalau penyimpangan terus dibiarkan, lama-lama dianggap normal. Korupsi juga jarang berdiri sendiri. Biasanya ada jaringan, pembiaran, atau pihak lain yang ikut terlibat. Karena itu, memberantas korupsi tidak cukup hanya dengan menghukum satu pelaku. Yang harus dibenahi adalah mekanisme yang memungkinkan korupsi terjadi. Itulah sebabnya banyak negara membangun audit, transparansi anggaran, lembaga pengawas, peradilan independen, dan bahkan perlindungan bagi pelapor. Tujuannya sederhana, membuat korupsi lebih sulit dilakukan dan lebih mudah terdeteksi. Sejarah menunjukkan pencegahan sering lebih efektif daripada hukuman. Sebab yang paling sulit dipulihkan bukan uangnya, tetapi kepercayaan publik. Jadi pertanyaannya bukan hanya bagaimana menghukum koruptor. Yang lebih penting adalah bagaimana membangun sistem yang mencegah korupsi sejak awal. Mungkin itu pelajaran paling penting dari sebuah sejarah. Sejarah menunjukkan satu hal sederhana. Korupsi tidak hilang hanya dengan hukuman berat. Ia berkurang ketika kekuasaan dibatasi, sistem dibuat transparan, dan pengawasan berjalan. Karena masalah utamanya bukan cuma niat buruk, tetapi kesempatan yang dibiarkan terbuka. Itulah sebabnya negara yang lebih kuat bukan yang paling keras menghukum, melainkan yang paling sulit disalahkan. Korupsi mungkin tidak pernah benar-benar lenyap, tetapi ia bisa ditekan sampai tidak lagi menjadi sebuah budaya. Dan disitulah perbedaan terbesar sebuah peradaban.